Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah Jum'ah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib tidak lupa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa inilah yang akan menjadi bekal kita selamat hidup di dunia maupun selamat hidup di akhirat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini jalan hidup manusia, pegangan hidup manusia, supaya manusia ini selamat dunia dan akhirat. Maka keberlangsungan agama ini Allah Subhanahu wa taala telah jaga. Eksistensi keberadaan agama, keberadaan Al-Quran ini akan tetap Allah Subhanahu wa taala jaga sampai hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar memiliki satu kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab keberlangsungan agama ini kepada setiap orang yang beriman. Tanggung jawab menjaga agama ini tidak hanya tanggung jawab satu orang saja, tidak menjadi tanggung jawab satu golongan saja, atau hanya menjadi tanggung jawab kiai, ustadz, ulama, atau pemerintah misalnya. Bukan. Tetapi setiap orang beriman, kita semuanya bertanggung jawab atas kelangsungan agama ini. Syariat-syariat agama ini harus terus berjalan. Syariat-syariat agama ini harus terus ada di muka bumi ini. Maka sejauh mana kita menjaga agama ini, sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada kita. Sejauh mana kita lupa atas tanggung jawab agama ini, sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehinaan kepada kita. Petani bertanggung jawab atas berjalannya syariat agama. Dengan pertaniannya ada syiar yang bisa disampaikan melalui sebuah pertanian. Seorang pedagang
bisa menjaga syiar agama ini melalui perdagangannya. Seorang pegawai bisa menjaga syiar agama ini melalui pekerjaannya. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, semisal contoh di hari Jumat kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mandi sunnah Jumat misalnya. Dengan niatan kita menjaga agama Allah, menjaga berlangsungnya syariat, maka di sisi lain kita mendapatkan pahala dari ibadah. Di sisi lain kita akan mendapatkan pahala dari menjaga syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Memotong kuku kita laksanakan dalam rangka menjalankan syariat perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar rutinitas. Maka yang model seperti ini, maka nampaknya motong kuku, tapi memotong kuku ini mendapat pahala ibadah, apalagi diniatkan syariat, diniatkan syiar agama, maka ini akan menjadi pahala menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian rapi, berpakaian takwa, memakai peci, memelihara sunnah misalnya, memanjangkan janggut misalnya, jalan dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah, kita duduk di sini melaksanakan, mendengarkan khutbah, kemudian kita melaksanakan sholat, tidak hanya kita niatkan untuk ibadah saja, tetapi di sisi lain kita harus juga niatkan ibadah kita ini untuk menjaga syiar-syiar agama. Maka dalam ibadah yang seperti ini kita akan mendapatkan pahala ibadah dan juga akan mendapatkan pahala dakwah, karena kita berniat dalam rangka menjaga syiar-syiar agama. Artinya apa? Setiap orang beriman bisa mendapatkan peluang untuk menjadi bagian dari wujudnya agama ini sampai hari kiamat. Tidak hanya ustadz yang ngajar, tidak hanya saya yang berkhutbah, tetapi yang mendengarkan khotib berkhutbah juga ini bagian dalam rangka menjaga agama. Jadi mengamalkan agama, melaksanakan sholat, melaksanakan syariat agama ini, selain kita niat ibadah kepada Allah, juga kita niatkan untuk menjaga eksistensi agama ini agar tetap wujud di muka bumi. Ini adalah tingkatan rata, semua orang bisa seperti ini dengan menjaga niat seperti ini. Artinya agama itu mudah untuk dilaksanakan oleh siapapun. Tidak hanya segelintir orang yang bisa dakwah, setiap kita bisa berdakwah. Orang kaya bisa berdakwah dengan hartanya, memanfaatkan kekayaannya untuk berdakwah menjaga agama. Orang yang tidak kaya pun bisa menjaga agama ini. Dengan sabarnya dia niatkan untuk menjaga syariat agama, maka ini pun termasuk dalam rangka dakwah menjaga agama. Orang yang berilmu bisa berdakwah dengan mengajarnya, yang belum punya ilmu bisa berdakwah dengan mangkat ngaji. Nganggo klambi sing apik, ngagem peci tindak ngaji. Niki juga dalam rangka menjaga berlangsungnya syariat agama. Sangat rugi sekali jika dalam hidup kita yang 60-70 tahun ini hanya sekedar untuk makan, minum, tidur dan lain sebagainya, hanya untuk hajat hidup kita saja. Maka niatkan setiap nafas kita, setiap pergerakan kita untuk menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok ketika kita di akhirat, kita akan termasuk golongan orang yang menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang sangat besar. Kurang lebih 40 hari, 40 malam api ini terus berkobar. Ada satu burung kecil, burung pipit, nyemplung ke sumur, terbang melewati atas api yang untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus dia kibas-kibaskan sayapnya, neteslah air yang dia cemplungkan tadi. Terus bolak-balik berhari-hari, bolak-balik, yuk geni orang mati pak, nggak bakalan mati itu api.
Maka malaikat tanya, "Hei burung pipit, mobar mabur saka sumur ngono ki nganu apane? Kenapa kamu seperti itu? Enggak bakalan padam itu api sebesar itu." Apa kata burung pipit? "Wahai malaikat, setidaknya terbang saya ini meskipun tidak memadamkan api yang digunakan membakar Nabi Ibrahim kekasih Allah, tapi ketika nanti saya bertemu Allah, saya punya hujah, saya punya dalil, saya punya alasan. Ketika waliullah dibuat seperti ini, saya pernah terbang dan meneteskan air. Memang enggak akan padam, tetapi ada jawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Jamaah-jemaah yang berbahagia, meskipun pergerakan kita semua jenengan itu kecil, tindak masjid, pulang masjid, tidak masjid, pulang masjid, bantu TPQ 1000-2000, kecil memang, seolah-olah tidak ada pengaruh apapun. Bantu kegiatan Jumat berkah misalnya 20.000 misalnya, sepertinya nggak ada pengaruh, tetapi ada hujah jawaban kita ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu perbuat di muka bumi ketika agama ini mulai pudar? Ya Allah, saya bantu. Ya Allah, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi tanggung jawab menjaga keberlangsungan syariat agama ada di pundak kita semua. Tidak harus nunggu jadi ustadz, tidak harus nunggu menjadi orang yang alim, tidak menunggu kita punya pesantren untuk berdakwah, tidak menunggu kita harus berdiri di podium untuk menyampaikan dakwah, tetapi dengan kita menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ngelampai salat gangsal wekdal, ngelampai siam, ngelampai sedaya perintahipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi nilar sedaya awisanipun Allah Subhanahu wa taala, menika bagian dari menjaga keberlangsungan agama ini. Apalagi kita bisa berbuat lebih, kita bisa masuk dalam arena dakwah, maka ini lebih mulia lagi. Saya berikan satu kisah yang mungkin akan mudah kita terima. Timnas bertanding misalnya ke Cina, itu yang bermain 11 orang, tapi yang menonton 80.000 orang. Kira-kira yang capek siapa? Yang bermain. Yang ikut bahagia? Yang menonton. Tetapi beda yang bermain dan beda yang menonton. Yang bermain sakit, capek, dijegal, harus lari sekencang mungkin, tetapi begitu juara yang ngangkat piala hanya yang bermain. Yang menonton hanya bisa tepuk tangan. Sama-sama mengeluarkan uang untuk pergi menonton, untuk menjadi supporter, tetapi yang bisa angkat piala hanya yang bermain. Kita pun sama, jamaah Jumat, Allah berikan kesempatan yang sama. Jika kita hanya menjadi penonton teman-teman kita yang berlaga dalam medan dakwah, kita hanya akan bisa tepuk-tepuk ketika Islam jaya. Tetapi beda dengan pemain, orang yang terlibat di dalam dakwah, dia akan ikut angkat piala. Di saat orang-orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dia akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang 11 orang tidak mencetak gol semua, tapi nek menang 11 orang dianggap menang semua. Yang mencetak gol 1 orang, Pak, tapi menang bersama. Nah, dalam tanggung jawab dakwah ini, kita semua harus ikut dalam bagian ini. Jangan sampai kita menjadi penonton, sama-sama mengeluarkan uang, tapi kita tidak ikut angkat piala. Meskipun kita jadi penjaga gawang, meskipun kita menjadi back, ya kita harus masuk di sana. Jamaah Jumat yang berbahagia, ini sedikit khutbah Jumat tentang pentingnya tanggung jawab agama, bahwa setiap orang beriman bertanggung jawab atas berlangsungnya syariat agama. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Soft diluruskan dan dirapatkan. Yang depannya masih kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر.